Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di peron yang luas, suasana menjadi jauh lebih tenang karena ledakannya yang tiba-tiba. Beberapa murid aula sunyi saling menatap dengan cemas. Namun mereka menutup mulut dan diam. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala Sungai Pil. Bahkan jika masalah ini tidak terjadi, dia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang telah menghabiskan kurang dari sebulan di aula sunyi menjadi murid langsung senior. Di tiga arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pan, Feng Yun, dan Song Zhou tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah mengeluarkan upaya besar untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun sampai sekarang Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang mengerikan, ini tidak berarti bahwa dia akan segera menerima persetujuan mereka. Moling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan dia dan mereka secara alami senang melihat status Lindong dalam kenaikan aula sunyi. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan penantangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Bagaimanapun juga prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi kekuatan Lindong. Namun di bawah tatapan Moling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan tanpa jejak kemarahan. Di posisinya saat ini mendapat kekaguman dari Moling dan yang lainnya. Saat pertemuan pertama mereka, orang yang berada tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan ketenangan saat menghadapi situasi sulit apapun. Di udara, Chen Zhen dan Wudong menatap Jiang Hao sambil mengerutkan keningnya. Namun tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus kau katakan? Ucap Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di aula sunyi. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang? Ucap Jiang Hao dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa perlu memanggil Chen Zhen dan Wudong sebagai ketua aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, aula sunyi selamanya akan tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Memang benar ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Lindong, dia dengan santai menambahkan, namun aku tidak percaya saudara junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah platform menarik mulut mereka. Jejak kemarahan menyapu Moling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar mereka telah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini Lindong sedang diejek, karena itu mereka secara alami merasa tidak senang. Namun meskipun mereka merasa tidak puas di dalam hati mereka, mereka tidak berani dengan sembarangan memasukkan komentar mereka. Bagaimanapun ini adalah sekte Dao dan status serta kekuatan Jiang Hao di dalam aula sunyi jauh di atas mereka.
Oleh karena itu tatapan Moling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki sedikit senyuman. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Kakak senior Jiang Hao, maukah kau mengklarifikasi batas kualifikasi yang kau bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatanmu, ucap Jiang Hao dengan santai. Hanya beberapa saat sejak aku memasuki aula sunyi, jadi masuk akal jika sebagian besar senior di sini tidak mengenalku. Jadi pada tingkat rasa hormat, aku benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun aku pasti dapat memberitahu semua orang di sini bahwa aula sunyi kami tidak akan menempati peringkat terakhir di kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid melongo. Kata-kata ini relatif merajalela karena kekuatan aula sunyi sekarang kurang dibandingkan dengan 3 aula lainnya di Sekte Dao. Mencoba untuk naik peringkat bukanlah tugas yang sederhana. Atas dasar apa kau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Ucap Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa aku bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari. Ucap Lindong dengan santai sambil tersenyum dengan tipis. Jiang Hao berhenti sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin. Itu tidak berarti apa-apa. Saat ini kau hanya memiliki tingkat kultivasi tahap 5 Yuan Nirvana. Dari mana keberanianmu berasal? Jika saudara junior Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu aula sunyi kami bebas dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosimu. Ucap seorang murid yang agak terkenal yang berdiri di peron tiba-tiba dengan suara serius. Ya, jika kau dapat mencapai apa yang baru saja kau katakan, tidak ada masalah dengan memberimu pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi mampu bertahan di bawah dasar Sungai Pil selama 11 hari. Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat aula sunyi mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat membanggakan bagi semua murid aula sunyi. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, lagi pula selama bertahun-tahun, aula sunyi mereka selalu diejek oleh para murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah menyaksikan perubahan mendadak, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak. Kalian semua tidak bisa senaif itu. Tidak peduli seberapa menakutkannya bakatnya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa mencapainya? Sebuah suara terdengar dari platform membantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. 3 kitab suci misterius yang sangat besar sangat kuat. Jika mereka semudah itu untuk dilawan, mengapa aula sunyi berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Kakak Jiang Hao, aku kira tingkat rasa hormat saat ini sudah cukup kan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jiang Hao mengambil nafas dalam-dalam dan menjawab sementara api kemarahan melonjak di matanya. Kefasihan seperti itu, namun kau tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Aku mengerti. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil langkah maju sedikit. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao. Suara lembut dan santai terdengar di peron. Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku. Lindong jelas menyadari bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau melepaskan ini. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah sangat sederhana, yaitu bertarung. Dia punya nyali.
Di 3 area lain dari platform, 3 murid langsung senior Tongpan, Fang Yun, dan Song Zhou mulai menyipitkan mata setelah melihat jawaban dari Lindong. Mereka diam-diam tersenyum dalam hati mereka seperti yang mereka pikirkan. Apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil? Meskipun mereka sebelumnya telah melihat Lindong menjalani kesengsaraan tahap nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, kecakapan tempur yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap 7 Yuan Nirvana biasa. Suara gumaman rendah bisa terdengar menyebar dari peron. Ada beberapa orang yang mengerutkan keningnya. Sebagai murid dari aula sunyi, mereka sangat jelas tentang seberapa kuat Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur menakutkan dari Lindong, namun Jiang Hao bukanlah anak-anak. Dia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dari aula sunyi. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jiang Hao retak terbuka sedikit dan mengungkapkan sedikit sabit yang mencibir atau apresiasi. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen, dia berkata, "Paman senior, apakah menurutmu aku harus menerima tantangan ini? Silahkan merasa santai. Aku akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Aku jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun karena dia sekarang berada di aula sunyi, dia harus memahami aturan kita. Di masa depan, aku percaya dia akan memahami hati yang terluka menjadi kakak laki-laki sepertiku." Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wudong memiliki kerutan di dahi mereka. Tidak peduli apa, yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi master aula dari aula sunyi, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantangmu, kau tentu memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang, melainkan akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Ucap Chen Zhen merenung sejenak. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang dibuat oleh Jiang Hao ini sangat penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun Lindong, kau baru saja memasuki aula sunyi dan belum mempelajari seni bela diri dari aula sunyi. Setelah hari ini kau dapat mengunjungi aula seni bela diri aula sunyi dan mengamati serta memilih seni bela diri apapun di sana. Lindong sedikit terkejut. Sepertinya Chen Zhen tidak menyukai peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Karena itu dia memberinya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri aula sunyi. Hahaha, mari kita lanjutkan dengan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas mengerti niat tersembunyi dari Chen Zhen. Menatap Lindong, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Saudara laki-laki Lindong, kau harus memanfaatkan yang terbaik dari 5 hari ini. Aku tentu saja tidak bias terhadapmu. Jika kau telah memasuki aula sunyi setidaknya selama setengah tahun hingga 1 tahun, aku bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun saat ini," berbicara sampai saat ini Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari aula sunyi. Lindong samar-samar tersenyum tanpa sedikit pun rasa takut. Tawa lembut yang dimaksudkan untuk menantangnya perlahan menyebar. "Terima kasih kakak senior Jiang Hao untuk pengingatnya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi setelah 5 hari. Ucap Lindong. Keributan yang disebabkan oleh perendaman kepala Pil River akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Pil River juga pergi dengan berbagai emosi. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar semua murid di dalam Sekte Dao akan mengetahui tentang murid baru misterius di aula sunyi yang disebut Lindong.
Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang tercengang juga. Lindong telah memberikan tantangan kepada salah satu dari 4 murid langsung senior dari Aula Sunyi, yaitu Jiang Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut mereka ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Sekte Dao tidak kekurangan bakat, namun jarang ada orang memberikan tantangan kepada murid langsung senior. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengejek Lindong dan menyebutnya bodoh atau arogan. Hasil yang Lindong tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua murid di dalam Sekte Dao menarik perkiraan mereka yang terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini yang telah melakukan mukjizat dapat terus melakukan mukjizat seperti itu. Akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Selain itu, semua orang dengan jelas memahami bahwa jika Lindong benar-benar berakhir bertarung setara dengan Jiang Hao, dia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Sekte Dao yang menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri di dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama mereka juga mulai menantikan pertandingan 5 hari kemudian. Keesokan harinya, Lindong mendorong pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari tubuhnya. Karena Lindong adalah murid langsung, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Moling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Sunyi, setiap orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform Pearl River dan menjalani pelatihan wajib. Oleh karena itu, puncak gunung ini cukup sepi. Apakah kau sudah beristirahat dengan baik? Tawa akrab tiba-tiba ditransmisikan sementara Lindong menikmati saat tenang ini. Lindong menoleh, hanya untuk melihat Wudo berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum menatapnya. Kau anak kecil, kali ini kejutan yang kau berikan kepadaku cukup besar. 11 hari. Hasil ini bahkan lebih baik daripada senior Zhou Tong saat itu. Ucap Wudo perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti di wajah muda Lindong sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Ada emosi yang rumit dalam nada suaranya. Zhou Tong, Lindong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini dia juga menyadari bahwa Zhou Tong senior ini adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Selain itu dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menyerang gerbang Yuan sendirian. Dan bahkan membunuh 3 tetua agung mereka. Namun kau seharusnya belum merayakannya. Aku sadar bahwa kau menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan kau menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Pil. Namun senior Zhou Tong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ucap Wudo. Terkadang memiliki banyak taktik juga merupakan kemampuan. Ucap Lindong mengangkat bahunya. Tentu saja meskipun Lindong mengatakan seperti ini, dia tanpa sadar masih memiliki rasa hormat yang tulus untuk senior Zhou Tong itu. Yang terakhir memang layak menjadi karakter yang berani menyerang gerbang Yuan sendirian. Anak kecil, kau benar-benar licik. Ucap Wudo tertawa. Tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Aku ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar. Tidak dapat dihindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Ucap Lindong tertawa. Dengan bakatmu, selama kau berlatih selama setengah tahun lagi di dalam Aula Sunyi, pasti tidak akan ada orang yang akan menantang promosimu menjadi murid langsung senior. Wudo mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kau juga bukan orang yang ceroboh. Karena kau berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan kau harus yakin dengan peluangmu. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat seni bela diri Aula Sunyi.
Karena kau adalah murid dari Aula Sunyi, kau pada akhirnya harus membiasakan diri dengan seni bela diri Aula Sunyi. Pada saat ini Wudo tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Segera tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lindong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula Sunyi sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Di bawah pimpinan Wudo, mereka berdua terbang sekitar 10 menit lebih sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat bagian tengah Aula Sunyi. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalur batu yang dibentuk oleh pecahan batu memanjang dan mengarah ke seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Aula Sunyi yang datang dan pergi di tempat ini. Segera banyak mata aneh melihat ke arah Lindong. Saat ini yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam Aula Sunyi. Wudo sedikit mengangguk ke arah murid-murid itu. Setelah itu matanya tidak melihat ke sekeliling saat dia memimpin Lindong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak belang-belang, itu juga memberi menara aura perubahan yang semakin padat. Aura perubahan ini mewakili fondasi dan warisan sebuah sekte. Pada saat ini Lindong melihat menara batu di depannya sebelum panas yang berapi-api melintas di matanya. Setelah itu dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah pria tua itu sangat tua dan kerutannya seperti selokan. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki pupil. Sepintas dia sebenarnya adalah orang buta. Hal yang paling mengejutkan Lindong. Namun orang buta inilah yang menyebabkan energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit gemetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lindong temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa dia tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun riak Yuan power dari orang tua buta ini. Wudo telah jelas melihat mata Lindong, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke depan dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah lelaki tua buta itu. Namun yang terakhir tidak menanggapinya. Bahkan dia terus menyapu daun-daun yang layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri di dalam balai seni bela diri seperti lautan. Apa yang kau pilih akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku juga tidak dapat memberimu banyak bimbingan. Ucap Wudo tidak terkejut dengan reaksi orang tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tidak peduli seni bela diri mana yang kau pelajari, kau harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari Aula Sunyi kami. Ucap Wudo meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya. Kekuatan sunyi? Lindong telah merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wudo jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ada batu sunyi di dalam aula seni bela diri. Semua murid aula sunyi mendapatkan kekuatan sunyi dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela dirimu. Baik, ucap Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut kekuatan sunyi. Masuk. Wudo melambaikan tangannya. Lindong perlahan ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wudo dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati orang tua buta di sepanjang jalan. Setelah itu dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Pada saat ini Wudo melihat sosok Lindong yang berangsur-angsur menghilang dan menghembuskan nafas dengan lembut. Matanya melihat ke arah lelaki tua buta itu sebelum dia dengan lembut berkata, dia adalah orang kecil yang bahkan lebih menonjol daripada senior Zhou Tong.
Pada saat ini orang tua buta yang tidak pernah berhenti menyapu tanah akhirnya berhenti pada saat ini. Orang tua buta yang tidak pernah berhenti menyapu tanah akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Zoutong hanya duduk selama 3 hari di depan batu sunyi untuk mendapatkan kekuatan sunyi. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong itu. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci yang hebat dalam 100 tahun. Jika senior tertarik, kau akan dapat lebih memperhatikannya. Ucap Wudong menatap lelaki tua buta itu dan berkata dengan lembut. Orang tua itu diam sejenak dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wudong diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan sunyi adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci penghancuran besar. Jika kau bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan kau tidak berafiliasi dengan kitab suci penghancuran besar. Ucap Wudong mengangkat kepalanya melihat ke menara dan bergumam dengan pelan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.